Halo, selamat pagi, salam sejahtera, salve, Tuhan memberkati. Perkenalkan, saya Niko Ardion. Saya guru di salah satu SMP negeri yang ada di Sanggau, yaitu SMP Negeri 5 Sanggau, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Saya salah satu mahasiswa PBG dalam jabatan batch ketiga tahun 2025 dari LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 8 dengan materi Kebangkitan Tuhan Yesus. Demikian perkenalan dari saya. Selamat pagi, salam sejahtera, salve. Baik, selamat siang para siswa sekalian. Apa kabarnya? Puji Tuhan, kita semua diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk belajar dan kumpul di sini. Ya, baiklah. Sebelum mulai belajar, kita nanti akan berdoa dulu, tapi pastikan dulu lingkunganmu, sekitarmu bersih ya. Pastikan tidak ada sampah baik di sorok maupun di tempat bawah kaki atau di coba dicek bersih ya. Aman. Baiklah, kita akan sudah sama. Baik, sebelum kita mulai ya, mari kita ambil gambar dulu. Angkat tanda kebenaran Tuhan. Nanti yang dipimpin adalah Kristen ya. Ini akan dipimpin doa. Doanya yang saya dapat nanti Kristen ya. Ya. Saya Kristen ya. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Patris, Filii, et Spiritus Sancti. Amin. Baik, terima kasih Kristen sudah tunggu. Sebelumnya apa mau absen dulu? Ada yang dalam hari ini? Ada semua ya? Kelas B semua ya? Baik. Tidak ada yang ya? Baik, karena hari ini cukup panas dan pastinya setelah makan dan aktivitas setelah istirahat, ya kalian melakukan capek dan lelah. Karena menurut kalian apalagi di jam-jam hari ya. Baiklah, supaya tidak terlalu ngantuk, kita coba buat permainan dulu. Jadi pada saat kelipatan 3 dia akan jawab dor. Akan dor. 1, 2, 3 dor. 1, 2 dor ya. Jadi 4, 5, 6 kan kelipatan 3 ya. Jadi dor. 6 dor. Jangan sebut 6 langsung dor. 7, 8 dor. 9, 10, 11 dor. Paham? Tapi nanti tidak bapak sebutkan dari ini. Jadi nanti kalau pada saat tunjuk harus sini. Tapi kalau tunjuk sini misalkan 1, 2 dor. 1, ya, 4, 5 dor. 7, 8 dor. Paham ya? Siap? Ya, konsentrasi. Kita coba dulu. 1, 2 ya, itu ya. Kita coba lagi. 1, 4, 5, 7, 8 dor. Gitu ya. Ya. Coba ya. Nanti aku tunjukkan caranya semuanya biar kelihatan. Ya. 1, 2,
Nah, pertanyaannya, mengingat materi kita yang minggu lalu ada 2 pertanyaan. Yang pertama, siapakah yang meminta pada Pilatus agar Tuhan Yesus disalibkan? Ya, Marcel. Ya, betul. Pertanyaan dulu untuk Marcel. Pertanyaan kedua, berapa orangkah yang disalibkan di samping dengan Tuhan Yesus? 2 orang. Ya, bagus. Tepuk tangan juga. Jadi, Bapak rasa semuanya sudah kembali mengingat ya masalah kegiatan materi yang kita bahas. Baik, anak-anak sekalian, pada hari ini kita masuk ke materi yang selanjutnya tentang apa bacanya di bawah. Coba sama-sama 1, 2, 3. Ya, kita Yesus sebagai tanda penerimaan. Itulah materi yang sesuai dengan buku paket, walaupun dia tidak ada sebagai penerimaan Bapak, tapi materi yang sama tentang kebangkitan. Nah, kata kebangkitan memiliki makna yang luas, tidak hanya bangkit dari kematian, tetapi juga bangkit terbebas dari situasi yang tidak baik, bangkit dari penderitaan, bangkit dari rasa malas, dan sebagainya. Jadi dari kedua konteks makna kebangkitan tersebut dipahami oleh gereja tolak dari kebangkitan. Jadi maksudnya kita tidak boleh berputus asa, karena saat kita mengalami masa sulit, Tuhan pasti akan menolong Tuhan kita. Lanjut. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Nah, coba kita baca ya, ini ada kurang kalimat ini ya, tapi paham kan maksudnya? Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Peserta hari kata memahami makna kebangkitan Yesus sehingga meninggalkan cara hidup lama menuju hidup baru, menjadi orang yang selalu bersyukur dan tidak berterima kasih. Nah, itu harapan dari materi ini. Dengan selesai materi ini tujuan ya ada kalian usaha. Kita coba lihat video kita ini ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, pernah kamu mengalami kejadian di mana kamu merasa terpuruk, tidak dihargai, tidak dianggap, tidak diakui, direndahkan, bahkan dibully? Ada yang pernah mengalami hal tersebut? Pernah, walaupun tidak kamu ingat ya, mungkin waktu kamu main kamu tidak dianggap, artinya pas mau ikut main, kenapa pulang? Di apa? Tidak mau diajak main, cuma pada sendiri, terus merasa tidak dihargai, karena kamu berhasil mencapai sesuatu atau misalkan cuci piring, maksudnya cuci piring, tapi pas selesai orang tua biasa-biasa saja, tidak ada penghargaan, terima kasih atau sebagainya. Ya, itu teman. Nah, terus coba kita lihat pesan suci bagaimana sih kita menyikapi saat kita menghadapi masalah sulit dalam hidup kita. Nah, ini agak kecil ya. Bagaimana apa dan maksudnya dapat kita pahami dan kita ngerti? Wafat Tuhan Yesus
boleh dibilang sebagai suatu kegagalan ataupun kesia-siaan bagi orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, Yesus disalib itu sebagai suatu yang yang lemah, ya, menganggap Yesus itu orang yang lemah dan tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Makanya dari itu bisa turun dari salibnya dan dia bisa menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar. Itu harapan. Nah, terus sebab kita ingin tunjukkan kebenaran akan semua fakta yang telah disampaikan, baik melalui kata-kata maupun dengan perbuatan kita. Kebangkitan Tuhan Yesus dapat kita hadapi dengan baik dan benar jika kita memahami bukti-bukti kebangkitan Tuhan Yesus. Serta kita juga bisa memahami karya para muridnya setelah Tuhan Yesus mati. Jadi itulah tanggapan orang-orang di zaman Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Terutama orang-orang yang ingin membunuh, seperti ahli Taurat tadi. Ya, saat melihat Tuhan Yesus mati, mereka sangat gembira. Oleh mereka senang melihat Tuhan Yesus gagal menyelamatkan dirinya. Nah, kita coba lihat dengan video ini tentang kebangkitan Tuhan. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu mati. Coba sebutkan yang pertama, apa sih yang menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus itu bangkit? Kalau kita lihat tadi, makam Yesus itu ditutup. Ya, pertama kali tiba-tiba pada saat Maria Magdalena mengikutnya, satu yang di makam Yesus apa terjadi? Belum Tuhan Yesus dimakamkan. Siapa yang meminta kepada Pilatus agar Yesus disalib itu? Ingat yang pertama kali dipanggil di video, siapa orang? Ada tulisan itu nama dia, inisialnya dengan Y. Ya, Yusuf, ya, tapi bukan Yusuf satu Yusuf ya. Nah, Yusuf itu orang yang berasal dari kota Kufa. Kota Arimatea. Ya, itu. Nah, ini yang bukti bahwa dari bangkit, dia tidak ada jasadnya, tidak ada lagi pemakaman. Terus yang kedua, dia juga menampakkan dirinya kepada para. Nah, kita lihat yang pertanyaan ketiga, menurut kalian apa sih dampak kebangkitan Tuhan Yesus bagi para muridnya? Apa yang terjadi pada saat mereka melihat bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit? Apa yang terjadi pada saat Tuhan Yesus mengembuskan nafas? Apa yang terjadi pada mereka? Mereka menjadi semangat, dan mereka yakin bahwa apa yang dikatakan itu benar terjadi. Terus apa sih pesan peristiwa dari kebangkitan Yesus dan apa makna kebangkitan Yesus bagi kita semua? Jadi dari awal video tentang Thomas Alva Edison itu ada kaitannya dengan dimana pada saat tadi wafat, bagi orang yang tidak percaya itu adalah hal yang sedikit, bahwa dari tidak sesuai dengan ekspektasi, maka barangkali juga tetap meragukan. Jadi keraguan adalah boleh mati. Kita mau apa? Itu ada prinsipnya. Selesai kita. Mereka membenci itu dengan kuat-kuat. Yang harapan orang
Romawi ini tidak menuduh mereka dan menuduh mereka itu. Nah, ini kelihatan tak kalau ini? Itu perlu kelihatan. Yang di belakang itu masih kelihatan. Terus kalau di belakang mungkin notanya masih bagus. Kalau ini siapa kelihatan tak? Ya oke, matanya. Nah, kita coba lihat. Kita saja tidak hanya memberi laporan tentang bagaimana prosesnya Yesus bangkit, namun demikian melalui kesaksian para murid kita dapat meyakini bahwa Kristus benar-benar bangkit. Ya. Ada salah satu perwira Romawi yang juga terlibat pada saat Yesus disalib. Dia juga sebagai salah satu saksi ya bahwa Yesus itu bangkit. Karena dia ini penasaran dirinya kan bangkit. Pada saat perwira ini melihat Yesus sudah benar-benar mati, dia ini penasaran dengan pasti mengapa sih mereka begitu percaya dengan Yesus. Dia secara diam-diam mengikuti para murid, bahkan melihat Tuhan Yesus sendiri hadir di dalam hidup mereka. Walaupun dia bukan salah satu murid, tapi dia juga menjadi saksi. Dan pada saat dia melihat kejadian tersebut, dia pun meminta pada para murid. Dia juga dengan para murid dan saya buat dari itu adalah yang pertama kita lihat satu makam sudah berdiri ini bukti yang pertama. Dua makam dan itu sudah kosong berada di atas. Terus yang ketiga coba sama-sama sore kan. Itu dua tiga. Ya, jadi kayak seperti itu. Ketiga, yang keempat, ini malaikat sendiri juga menyatakan kepada siapa? Maria Magdalena bahwa Yesus sudah bangkit seperti yang pernah Tuhan Yesus katakan. Terus yang terakhir, berapa kali tadi kalau dalam video? Berapa kali tadi? 2 atau 3? Ya. Kedua, dia pada depan para murid. Ada salah satu murid yang tak percaya. Namanya Thomas. Terus yang ketiga, dia Yesus menampakkan diri di mana yang terakhir tadi? Ya, di pantai, kan? Nih, tidak hanya dalam Yohanes, tapi di dalam Lukas juga diterangkan. Pak, kenapa bisa beda Pak? Jadi baik Yohanes maupun Lukas, karena ada 4 Injil ya, ada 4 Injil, ingat Injil Matius, Markus, Lukas dan walaupun tulisannya berbeda, tapi isinya sama. Pertama Yohanes, itu menampakkan diri pada Maria Magdalena, itu ada di ayat 20 ayat 11 sampai 18. Terus Yesus menampakkan diri pada Maria juga ada di bab yang sama 20 tapi ayatnya juga 19 sampai 23. Terus masih di bab 20 Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah, terus Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada para murid di danau Tiberia. Ini di Yohanes 21 ayat sampai 11. Terus yang terakhir Yesus menampakkan diri pada para murid dalam perjalanan menuju Emmaus. Ada di Lukas bab 24 ayat 13 sampai. Jadi kalau kamu mau lihat cuplikan kali bacanya itu apa sih maknanya? Mengapa Yesus harus bangkit? Nah, coba Christian katakan dulu. Apa yang pertama Christian coba dibaca.
Faldo cerita tidak? Coba Faldo kan? Kebangkitan Yesus adalah permulaan dari kehidupan baru, kelahiran baru sebagai anak-anak Allah yang diterima oleh darah Kristus. Yesus mengalahkan dosa dan maut sehingga kita memperoleh kehidupan kekal berkat penyelesaian. Jadi makna yang kedua adalah permulaan kehidupan yang baru. Kita lahir menjadi baru dan sebagai dijadikan anak Allah, dimateraikan oleh darah dan benar darah yang mulia. Maksudnya dengan darah kematiannya itu dosa-dosa kita ditebuskan dan dosa maut juga ditanggung berkat penebusan dari Tuhan. Jadi dosa-dosa kita jika kita benar-benar bertobat maka dosa-dosa kita pasti akan diampuni. Terus kita merenungkan dan akan mulai aksi. Siapkah kita untuk selalu bangkit jika mengalami jatuh? Kita coba renungkan dalam diri kita pada saat kita mengalami masa-masa yang sulit. Siapkah kita selalu bangkit? Terus yang kedua, siapkah kita bangkit jika mengalami kegagalan? Kita coba renungkan dalam diri kita sendiri. Dan ketiga, beranikah kita mewujudkan semangat kebangkitan Kristus dalam kehidupan dan hidup kita? Jadi tidak kita hanya diri kita saja, kita juga memotivasi orang yang tidak kita hanya diri kita saja, kita juga memotivasi orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus wafat dan bangkit untuk kita. Jika ada teman, saudara yang mengalami masa-masa sulit, kita ingatkan bahwa penderitaan Tuhan tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami. Kita satukan penderitaan tersebut dan kita yakin bahwa semuanya akan baik. Ya. Terus yang terakhir, aksi dalam keheningan kita lakukan, kita bangun sebuah niat untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan agar selalu dikuatkan dalam menjalani hidup dengan penuh tantangan ini dan buatlah sebuah doa agar selalu dikuatkan Tuhan dalam kehidupan persoalan. Jadi kita jadikan Tuhan sebagai sandaran jika orang-orang lain kita lagi menerima kita, orang tua, saudara, teman, dan sebagainya. Kita menganggap bahwa mereka tidak lagi menganggap kita sebagai salah satu keluarga. Nah, kita dekatkan diri kita kepada Nah, refleksi. Aktivitas apa yang paling kalian sukai dalam kegiatan keagamaan? Coba jawab. Aktivitasnya apakah permainannya atau menyaksikan video atau tanya jawab? Ada yang mau coba jawab? Yang paling menyenangkan menurut Aldo melihat video. Kalau menurut Aldo video bukan. Mengapa? Nah, kalau yang lain kita ada selain video. Ada. Mengapa video? Ada yang mau coba jawab? Mengapa sih video itu membuat kalian lebih tertarik untuk belajar? Karena Maria. Kenapa Maria? Atau Kristen? Apakah mungkin dengan melihat video membantu saya tidak udah paham? Kalau Mei, maaf apa sebenarnya? Ya mungkin dengan video kalian bisa belajar. Tidak harus dengan kata-kata, tapi dengan video kalian bisa belajar. Ya, itu ya. Poin apa saja yang kalian peroleh dalam kegiatan belajar ini? Nah, ini jadi materi yang cukup jelas, sekarang jadi jelas. Ini gara-gara tak ditanya lagi ya, bagaimana itu. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan tutup kegiatan belajar kita dengan
sekali saja. Itu dia. Ya. Yang lain ada yang berdoa, kita akhiri kegiatan belajar. Ini Patris, Lili, tadi. Allah Bapa yang terbaik, kembali kami bersyukur kepadamu melalui kebangkitan putramu. Engkau mengajarkan kepada kami suatu semangat kebangkitan dalam hidup kami. Kuatkan Bapa jika kami mengalami penderitaan dan kegagalan. Berikanlah berkat-Mu kepada kami semua agar kami senantiasa memiliki semangat kebangkitan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sama-sama salam Maria. Salam Maria, berrahmat, sertamu. Juga engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu. Pujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Sekarang Patris, Lili,